Beragama itu perihal fakta kehidupan. Beragama atau kehidupan di dalam sebuah sistem yang benar dan dibenarkan menuju kepada Tuhan, itu adalah berani menghadapi fakta kehidupan, menyatakan iman kepada hari akhir. Fakta kehidupan saat ini, iman kepada hari akhir, itu ya fakta kehidupan kita saat detik menit ini. Iman itu dilakukan, dilaksanakan, diaksikan kan gitu ya. Bukan angan-angan besok surga, besok widodari, besok adus madu, besok saking ngempet hammer, besok akan minum hammer yang gak mabuk kan gitu. Ya rasido hammer toh, ya berarti banyak putih sabarga pelompokan. Di beragama itu perihal fakta kehidupan, menyatakan iman kepada hari akhir. Hari akhir itu saat detik ini, sesok ya sesok. Saat orang berani menghadapi fakta kehidupan, tuh orang yang beriman kepada Tuhan dan iman kepada hari akhir harus berbuat baik, kemaslahatan yang dilakukan. Beragama semua sepakat bukan perihal taklid, bukan perihal ikut-ikutan, bukan perihal kebiasaan orang-orang di masa lalu. Kita ikut-ikutan tapi tidak mengerti dan memahami kenapa orang dulu melakukan ini dan itu. Kita hanya mencoba mengikuti karena saat itu ada petunjuk bagi orang di budaya saat itu. Kowe nek ngene engko iso mlebu surga. Kemudian orang sekarang nerok nih, nek ngene mlebu surga katanya sapa? Katanya wong biyen. Jadi itu kan masa lalu. Beragama sekali lagi bukan masalah taklid, kita mengikuti, tapi yang kita ikuti juga kita mengerti dan memahami apa tujuan dia hidup. Nabi Muhammad dalam menjalani kehidupan dunia, Nabi Isa dalam menjalani kehidupan dunia, Nabi Musa dalam menjalani kehidupan berdunia, Nabi Ibrahim dalam menjalani kehidupan berdunia, dalam bersaksi menyatakan melihat keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, bersaksi dalam keberadaan adanya hakikat jati diri fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, bersaksi tentang jati diri fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, bersaksi, bukan ucapan bersaksi dari hasil buku. Kemudian Nadiron mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, bagaimana hidup, tahu alamat kehidupan. 3 hal sehingga dia melakukan ini dan itu karena dia tahu tujuan hidup, tahu hakikat hidup, dan tahu bagaimana kehidupan ini dijalani, mengenal Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim tidak taklid. Umat di zaman Nabi Ibrahim yang dikatakan iman, sekali lagi, umat di zaman Nabi Ibrahim, umat di zaman Nabi Isa, umat di zaman Nabi Muhammad, umat di zaman Nabi Daud yang dikatakan iman itu adalah mereka yang mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad ini, apa yang diketahui Nabi Isa ini, apa yang diketahui Nabi Ibrahim ini. Tidak ikut-ikutan tapi tidak mengetahui maksud kenapa melakukan ini, kenapa melakukan ini. Tahu di dalam dadanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Adam, tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, bagaimana hidup dijalani, alamat kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Tahu persis mereka, beliau Nabi Adam tahu persis, umatnya berarti yang iman juga tahu persis. Maka tidak dikatakan taklid, ikut-ikutan. Yang sezaman saja, yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yang sezaman dengan Nabi Isa, yang sezaman dengan Nabi Daud, yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, saat gak ketemu Nabi Ibrahim, mau ikut-ikutan dari jarak jauh, namanya taklid akma, taklid buta. Supaya tidak taklid, maka temui Nabi Ibrahim. Bagaimana cara kembali kepada Tuhan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis? Jadilah bersaksi keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Jadikan bersaksi bahwa utusan itu adalah cahaya keberadaan Tuhan. Kemudian bersaksi tentang fitrah manusia asal dari Allah. Ditunjukkan tentang Al-Huda, ditunjukkan tentang musyahidan, bersaksi yang sebenarnya, bukan kalimat kata jarine bersaksi, bukan. Maka tidak taklid. Beragama adalah perihal keimanan di atas ikatan persaksian, bukan didasarkan atas prasangka, kira-kira dan tafsir-tafsir. Ini penjelasan taklid. Untuk supaya tidak taklid, maka ada ilmu alimul ghaibi wa syahadati, ada ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, wa syahadati, ilmu yang menjadikan di dalam ikatan saya bersaksi secara fakta, rasa hati. Sebab pengetahuan, wawasan, intuisi yang tidak bersentuhan dengan persaksian rasa, maka adalah wawasan. Orang berbicara kopi tapi tidak pernah tahu rasanya kopi, tidak pernah ngicipi kopi, berarti dia berwawasan kopi. Kita tidak pernah menginjak Mars, kita tidak melakukan penelitian sendiri tentang Mars, dan kita tidak mendapatkan informasi dari yang tahu
langsung apalagi begitu, maka itu wawasan bagi kita. Hasil membaca dari bacaan tapi tidak bersentuhan dengan persaksian rasa, maka itu wawasan, maka itu pengetahuan. Maka kita menjadi orang yang taklid akma, ikut-ikutan. Orang ngikuti orang bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, berbicara tentang pahala, berbicara tentang entuk widodari, tapi kita tidak pernah bersentuhan dengan ini semua yang cerita juga dari buku, maka kita ikut taklid buta. Apakah begini beragama? Tidak. Beragama itu fakta. Beragama itu perihal fakta, arah dan tujuan, mengenali alamat tujuan. Namun itulah sejarah terulang dan terulang, kembali dan kembali lagi. Mindset itu sangat berat, merubah pola pikir dan kebiasaan itu sangat berat, karena instrumennya jujur, adil dan benar, dan banyak lagi jika diuraikan itu juga panjang.